Salam sejahtera para sahabat, damai dan sukacita dalam hati dan kehidupan kita semua. Pertanyaan yang akan kita jawab dalam video kali ini, mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria? Sebelum saya menjawabnya, jangan lupa untuk subscribe dan like atau komen atau memberi masukan apapun tentang video ini. Nah, pertanyaannya saya ulangi, mengapa kita orang Katolik menghormati Bunda Maria? Di luar sana ada pemahaman yang keliru mengenai ibadat atau devosi kita yang kita lakukan terhadap Bunda Maria. Ada pihak-pihak tertentu yang menuduh bahwa orang Katolik menyembah Bunda Maria. Benarkah demikian? Tentu saja tuduhan seperti itu tidak benar adanya, karena Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan tentang penyembahan kepada Bunda Maria. Orang Katolik sama sekali tidak menyembah Maria, tetapi hanya menghormatinya. Bagaimanapun tingginya derajat Maria, tentu ia tetaplah ciptaan sama seperti kita. Dan suatu ciptaan tidak dapat disembah, hanya Tuhan yang patut kita sembah. Gereja Katolik hanya mengajarkan penghormatan kepada Maria yang merupakan contoh ciptaan Allah yang sempurna, yang patut kita teladani sebagai kaum beriman. Karena perannya dalam sejarah gereja, jika orang Katolik melakukan penyembahan terhadap Maria, itu adalah suatu penyimpangan ajaran gereja dan merupakan dosa. Dasar penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria sangat alkitabiah. Hal itu dapat kita jumpai ketika malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah, yang merupakan juru bicara Allah, datang untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Dan ketika malaikat Gabriel sendiri datang bertemu dengan Maria, ia menyapa Bunda Maria dengan suatu sapaan yang begitu hormat. Salam hai engkau yang dikaruniai. Nah, sapaan ini salah satu tanda penghormatan yang sangat istimewa dari Allah terhadap Bunda Maria. Memang meskipun perkataan itu keluar dari mulut malaikat Gabriel sendiri, tetapi sesungguhnya sapaan ini adalah Allah itu sendiri yang diucapkannya melalui utusannya atau melalui pelayannya. Sapaan tersebut menunjukkan bahwa Allah begitu menghormati ciptaannya ini. Nah, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama atau tokoh-tokoh lain dalam kitab suci, tampaknya ada perbedaan antara sapaan Allah kepada Maria dan kepada mereka. Misalkan contohnya, ketika malaikat berbicara kepada Musa dari dalam semak api yang menyala di kitab Keluaran pasal ketiga. Ketika Allah berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai di Keluaran pasal 24, malaikat Allah menampakkan diri kepada Manoah, yaitu tentang kelahiran Simson. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain bagaimana Allah menyapa manusia. Tentu dalam perjanjian baru juga banyak kita jumpai bagaimana malaikat Allah berbicara kepada Sakaria di bait Allah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di Injil Lukas. Bahkan Sakaria ketakutan ketika mendengar sapaan malaikat kepadanya. Nah, dari sini tampaklah perbedaan antara sapaan Allah kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab atau dalam kitab suci dan kepada sapaan kepada Bunda Maria sendiri, yaitu Allah berbicara penuh dengan hormat, yaitu melebihi tokoh-tokoh Alkitab lain. Nah, demikian juga
sapaan Elizabeth terhadap Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya di pegunungan Yudea, Elizabeth menyapa Bunda Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu." Nah, sebelum Elizabeth mengucapkan perkataan ini atau perkataan itu, ia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini berarti kata-kata yang keluar dari mulut Elizabeth adalah dari Allah sendiri yang menggunakan mulut Elizabeth untuk mengucapkannya. Jadi bukan Elizabeth yang menyapa Maria, melainkan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi jelas bagi kita bahwa Allah sangat menghormati Maria melalui sapaan-sapaannya yang begitu istimewa. Ia disapa melebihi ciptaan-ciptaan lainnya, bahkan nabi besar di dalam perjanjian lama sekalipun, seperti Musa. Kalau Allah sang pencipta melalui sapaannya begitu sangat menghormati, menjunjung tinggi Maria melebihi dari ciptaan-ciptaan lain, maka kita sebagai manusia yang berdosa, sepantas dan sewajarnya lah kita juga harus menghormati Bunda Maria. Nah, kalau kita menghina Maria berarti kita menghina Allah yang begitu sangat menghormati Bunda Maria. Nah, karenanya penghormatan kepada Maria bukanlah suatu penyimpangan ajaran Katolik, asalkan penghormatan itu tidak melampaui batas-batas tertentu yang harus kita berikan kepada Allah Tritunggal sebagai pencipta. Nah, karena bagaimanapun tingginya derajat Bunda Maria, ia tetaplah ciptaan yang berada jauh di bawah Allah. Jadi kita bukan menyembah Maria tetapi menghormati Bunda Maria, karena dia adalah Ibu Yesus Kristus yang kita percaya 100% manusia, 100% Allah itu sendiri. Demikian para sahabat, semoga katekesi singkat ini membantu para sahabat untuk mengenal Bunda Maria lebih mendalam. Tuhan memberkati.